Hai semua, kembali lagi di channel RRV Media. Persentase PHK melonjak drastis. Hingga berapa persen ya? Dan apa sih yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi? Sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari video-video yang baru saja kami update. Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disingkat menjadi PHK melonjak sepanjang tahun ini. Di beberapa provinsi, jumlah pekerja yang ter-PHK bahkan melonjak ribuan persen. Data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker mencatat, jumlah pekerja yang ter-PHK pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 32.064 orang. Angka tersebut naik hingga 21,4% dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 26.400 orang. Beberapa provinsi menyumbang kasus PHK terbesar, di antaranya adalah Jakarta dan Bangka Belitung. Jumlah pekerja yang mengalami PHK pada Januari hingga Juni 2024 menembus 7.469 orang. Jumlah tersebut bertambah 6.786 orang atau sekitar 994% atau sekitar hampir 1.000% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Jumlah kasus PHK di Bangka Belitung juga melonjak sebesar 3.918% atau hampir 4.000%. Pada Januari hingga Juni 2024, kasus PHK mencapai 1.524 orang per Juni 2024. Padahal pada periode yang sama, tahun lalu hanya sekitar 38 orang yang ter-PHK. Peningkatan kasus PHK dalam jumlah signifikan juga dilaporkan Banten, yakni 994 orang atau naik 19,33%. Jika dilihat dari jumlahnya, 5 provinsi dengan kenaikan kasus PHK terbanyak adalah Jakarta sebanyak 6.786 orang, Bangka Belitung sebanyak 1.489 orang, Banten sebanyak 994 orang, Riau 539 orang, dan Sumatera Utara sebanyak 465 orang. Jika dilihat dari persentasenya, provinsi yang mencatat kenaikan terbesar adalah Bangka Belitung, yaitu sebesar 3.918%, Aceh sebesar 1.745%, Jakarta 994%, Sumatera Utara 628%, dan Sulawesi Tenggara sebesar 210%. Berikut data 10 provinsi dengan jumlah kasus PHK tertinggi. Jumlah kasus PHK di Sulawesi Tengah juga sangat tinggi, yakni sebesar 1.812 orang. Namun belum ada catatan kasus PHK pada Januari hingga Juni 2024, sehingga tidak bisa dibandingkan. Lonjakan kasus PHK di Bangka Belitung tidak bisa dilepaskan dari korupsi PT Timah Persero Tbk. Imbas dari kasus tersebut menyebabkan 1.329 karyawan di Bangka Belitung terkena PHK. Kepala Bidang Pengawasan Hubungan Industri dan Jamsos Dinas Ketenagakerjaan Bangka Belitung, Agus Afandi, menyebut ribuan karyawan tersebut berasal dari perusahaan mitra smelter yang disita oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Diketahui Kejagung menyita 5 smelter. Ribuan karyawan tersebut berasal dari 16 perusahaan yang tersebar di 7 kabupaten. Mereka menjadi mitra 5 smelter timah, mulai dari pabrik sawit hingga sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Selain smelter, industri tekstil juga menyumbang kasus PHK dalam jumlah besar. Kasus PHK di industri tekstil diperkirakan memakan korban ribuan pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN Tristadi mengatakan, sejak Januari hingga awal Juni 2024, setidaknya terdapat 10 perusahaan yang telah melakukan PHK massal. 6 diantaranya karena penutupan pabrik, sedangkan 4 sisanya karena efisiensi jumlah pegawai. Total karyawan yang ter-PHK dari 10 perusahaan itu setidaknya ada 13.800 orang. Namun, menurutnya jumlah ini mungkin lebih sedikit daripada kondisi di lapangan, mengingat tidak semua perusahaan mau terbuka atas langkah PHK massal ini. Nah, dampak dari permasalahan ini yaitu tidak lain adalah banyak pekerja yang beralih ke profesi non-formal. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan jumlah pengangguran di Indonesia mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT per Februari 2024
sebesar 4,82% atau turun sebesar 0,63% dibanding Februari 2023. Pengangguran yang turun di tengah banyaknya PHK salah satunya disebabkan oleh penyerapan kerja di sektor informal. Data BPS menunjukkan proporsi pekerja informal Indonesia saat ini tercatat 59,17% melesat dibandingkan per Agustus 2019, yakni hanya sekitar 55,88%. Banyaknya pekerja informal menunjukkan banyaknya angka kerja yang tidak bisa diserap oleh lapangan kerja. Kerja informal ini menjadi rentan karena mereka tidak memiliki besaran penghasilan yang pasti. Banyak yang tidak dilindungi oleh asuransi dan akan kesulitan mencari akses keuangan untuk modal ataupun mengajukan kredit lainnya. Ekonom BCA Bara Kokomamia menjelaskan, turunnya pengangguran di Indonesia saat ini banyak ditopang oleh lapangan kerja informal. Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan di pabrik, banting setir mencari pekerjaan menjadi supir taksi atau ojek online atau di e-commerce. Maraknya PHK disebabkan karena perlambatan ekonomi dunia dan kondisi geopolitik yang tidak menentu, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha. Tahun 2024, perusahaan harus menaikkan produktivitas lebih dari 7% untuk menyerap kenaikan-kenaikan karena gaji, bahan baku, pelemahan rupiah, dan lain-lain. Oleh karena itu, perusahaan yang tidak efisien akan menghadapi persoalan daya saing. Oleh karena itu, salah satu langkah efisiensi perusahaan adalah dengan melakukan PHK. Dalam penanganan masalah PHK, pemerintah berusaha membuat PHK tidak meluas dan menjadikannya sebagai opsi terakhir. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah bekerja sama dengan pengusaha menghadapi resesi ekonomi global dan mencari solusi agar perusahaan bisa tetap beroperasi sehingga bisa menekan jumlah buruh yang di-PHK. Selain itu, dalam upaya menahan pengambilan keputusan PHK, pemerintah menyarankan beberapa hal, yaitu pertama, manajemen perusahaan harus mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat dilakukan efisiensi, seperti jam kerja dan bonus tahunan. Semuanya itu harus disampaikan dan disepakati pekerja atau serikat pekerja. Kedua, perusahaan dapat mengurangi atau menghapus kerjasama dengan pihak ketiga termasuk alih daya. Ketiga, manajemen bisa menjual aset-aset pasif untuk meningkatkan kekuatan perusahaan. Meski demikian, upaya pemerintah dianggap belum maksimal dalam mengatasi maraknya PHK. Pemerintah harusnya mampu memberikan jaminan bagi warga negara yang terkena PHK, mengingat saat ini Indonesia sudah memiliki aturan mengenai jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP, yakni melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau PPJKP. Hal itu merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya mengatur manfaat JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami PHK. Namun sampai saat ini, pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan administrasi yang belum tertata dengan baik. Wah, miris sekali ya guys, kenaikan presentasi PHK buruh maupun karyawan pada tahun ini. Meski begitu, kita doakan saja usaha pemerintah dalam menanggulangi masalah ketenaga kerjaan dapat segera diatasi dengan langkah realistisnya. Contohnya seperti mendorong pemerintah bekerja sama dengan dunia usaha dalam menghadapi resesi ekonomi global dan mencari solusi yang tepat agar perusahaan bisa tetap beroperasi sehingga bisa menekan jumlah buruh yang di-PHK. Demikian informasi yang telah saya sampaikan pada video kali ini. Sebelum beranjak, saya ingatkan kembali jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari video-video yang baru saja kami update. Thank you for watching, bye-bye!